dia makan menghancurkan jasad orang yang hafal Quran. Jadi banyak kalau masalah itu. Nah kemudian kalau masalah yang dihajat ke fisiknya, kemarin tadi, bagaimana dengan orang yang fisiknya sudah hancur, yang dipukul apanya? Nah ini sama persis terjadi yang ketika Nabi Ibrahim mempertanyakan bagaimana Allah membangkitkan yang mati, kan gitu. Ya Allah, bukannya saya nggak beriman sih, sampai yakin doang. Itu gimana kau cara menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia? Kata Allah dalam Al-Quran, kata Allah apa? Kamu kumpulkan 4 burung, ya kan? Kamu potong, kamu caca, kamu cincang, aduk dagingnya, kemudian kamu jadi bisa di 4 sudut. Alun, jadi ini. Setelah ditaruh, kalau kecampur nih, daging burung, daging bebek, daging entong, campur jadi satu. Kata Allah, kun, peng, itu daging terbang pak. Daging terbang, nyatu, bebek jadi bebek, entong jadi entong, kan jadi. Kata Allah untuk menghidupkan kembali ini gampang, karena sudah ada protein banyak yang belum ada di bisa. Dari air yang kagak laku dijual, bisa jadi Pak ini, bisa jadi saya. Ini yang belum ada, apalagi sudah ada. Nah, masalah jasad atau ruh yang dihajat dari berpendapat itu. Mau jasad, mau ruh, kita yakin aja kubur ada. Ilmu yakin. Mau lebih yakin? Ya tadi kita aja tuh. Mau bapak mau ilmu yakin gampang. Mati dulu kita di kuliah kita. Sama kayak kadang-kadang kayak ngomong gitu kan. Lu orang mati doa juga nyampe. Nah, nyampe kalau percaya mati dulu kita godain. Kalau gak nyampe baik lagi. Jadi intinya kita percaya saja bahwa ada kubur. Karena Allah bilang apa? Wa adzabul qabril haq wa nikmatul qabril haq. Ada kubur itu benar ada. Nikmat kubur benar ada. Bagaimana nikmat kubur kalau alam bukan? Dikatakan nikmat kubur itu nanti di dalam kubur kita akan di tempat yang enak, yang terang, gini bla bla bla. Kita di kuburan katanya pala-pala jadi lampu. Coba bongkar kuburan, ada nggak lampu di situ? Ada. Lalu lampunya yang mana? Nah itu sedang masuk alam. Sudah masuk alam. Kalau sudah masuk alam itu, sudah itu Allah punya kuasa, Allah punya urusan. Ya selalu nakal. Jangankan kita alam kuburan, alam jabang bayi kita nggak tahu. Karena keterbatasan kita harus yakin saja bahwa ini ada. Nah, kalau masalah pembuktian itu sudah banyak. Pembuktian aja perlu sudah banyak. Contoh belum lama itu ada orang dikubur. Kita dikuburnya di liang lainnya ada ular pak. Ada ular. Digusur ular. Kalau mau pergi, ayo digali lagi lubang satu lagi. Begitu digali, ular itu ada lagi. Sampai 3 kali pindah lubang. Ular itu masih ada. Kata ulama itu, memang ular itu dari siapnya, udah nungguin di jenazah, udah nungguin. Ya sudah, akhirnya singkat cerita, yang tukang gali kubur turun, itu ular ketika tukang gali kubur turun, itu nggak diapa-apain pak. Ini ular mata cuma ke jenazah ya, gitu kan? Jenazah. Begitu dipendam bahwa Allah punya urusan, Allah punya urusan. Kemudian dalam sebuah hadis Allah katakan, nanti di dalam kubur ada ular namanya Syujaul Aqor. Namanya Syujaul Aqor. Ular ini panjangnya sejauh mata memandang, matanya merah, terbuat dari api, giginya dari besi. Warna hitam legam. Namanya ular Syujaul Aqor. Ular inilah yang nanti akan memakan orang-orang yang nggak sembahyang. Kata ular, kamu belum nggak sholat zuhur, tanggal sekian bulan sekian kamu nggak sholat zuhur, cepat. Terus kamu nggak sholat asar tanggal sekian bulan sekian tahun sekian, cepat. Jangan. Jadi setiap kali kita ninggalin sholat itu ular akan selalu mata sesuai dengan sejumlah kita ninggalin sholat. Kayak apa ularnya? Kalau alam. Tapi hadisnya mengatakan ular seperti itu, hitam, lengkap, panjang. Itu kalau udah bisa alam itu dengar juga deh. Kalau saya jangan sampai saya ilmu yakin dah, saya ilmu yakin aja dah, saya percaya aja dah, nggak perlu pembuktian. Nah terus terakhir, gimana jenazah yang ditumpuk? Ya saya bilang jangan ditumpuk, dibakar itu tetap, ya itu hanya ini aja. Nah di Mekah itu pak, di Ma'la, kuburan di Mekah itu per 4 tahun, per 4 tahun dibongkar, dikeluarin tulangnya, diganti dengan yang baru.
Atau kalau memang keluarga itu ditumpuk aja. Nggak lebih dari sekedar tulang-tulang, karena itu cuma sekedar apa? Songgok daging doang. Cuma songgok daging yang jadi masalah bukan ininya, kenapa? Amalnya kan. Amalnya. Makanya orang mau dipendam kayak, mau dicelupin kayak, mau diglobosin di laut kayak, itu nggak ngaruh. Karena yang berpengaruh nanti apa? Amalnya. Nanti amalnya. Itu apa ya? Ada lagi? Ya, bentar. Yang dikatakan yang nggak boleh membangun makam itu seperti apa, Pak? Ya. Ada bilang nggak boleh tuh makam itu dibangun pertama. Yang kedua gimana penghormatan, ada nggak cerita tentang penghormatan Islam itu terhadap makam? Karena kan kayak misalnya kayak tadi tuh Pak Ustaz bilang, di sana tuh per 4 tahun itu tulang-tulang kemudian jadi tulang-tulang itu diapain tuh? Apakah tetap dimakamkan di situ atau bagaimana? Karena ada yang di Indonesia tuh sering makam keramat gitu. Itu gimana menyikapinya gitu? Karena ada beberapa kondisi kayak misalnya kayak kemarin tuh teman kita ada cerita masalah ada makam ternyata mungkin pas naik gunung ada makam dan mungkin orang yang di gunung tuh nggak tahu kalau itu makam, itu mungkin ada kayak tanda makam yang nggak tahu, kemudian itu dia tendang sama dia. Nah, habis itu jadi masalah ini masih kawan. Nah, itu ternyata ceritanya apa? Bagaimana? Apakah ada bentuk penghormatan Islam terhadap makam itu? Apakah nanti harus treatmentnya harus begini itu terhadap makam itu misalnya? Atau kayak misalnya di sini kan pernah pembangunan musola ini, di sini tuh bekas makam. Ya, itu digali dulu tuh makamnya itu. Kemudian jadi nyolek ya. Itu kan digali dulu tuh makamnya itu. Harus digali dulu, dipindahin dulu makamnya. Apakah harus seperti itu atau udah nggak usah itu dibangun aja gitu, nggak perlu dipindahin makamnya? Apakah itu gimana? Ya. Tetap ada penghormatan kepada kuburan. Bahkan Rasulullah mengatakan gini, lebih baik kamu duduk di atas bara api yang menyala daripada duduk di atas batu nisan. Itu ada hadisnya kan ada ya. Itu artinya apa? Penghormatan orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tetap harus dihormati. Ya, nah, supaya tahu bahwa itu makam, akan kasih tanda. Kalau di adat itu kan kasih batu doang. Karena ada hadis mengatakan jangan kau membuat bangunan di makam. Begitu kan? Nah, karena ada bangsa jahiliyah, terutama bangsa Romawi, bangsa Persia, itu kalau kepada makam orang muda pasti dibikin yang megah-megah, gitu kan? Dan nanti untuk disembah situ, penyembah kuburan. Makanya jangan aneh kalau di Iran itu kan orang Persia itu bagian Syiah. Dan Iran itu bukan orang Arab, dia orang Persia. Pengaruh kerajaan Persia itu masih terbawa sampai sekarang. Makanya bangun di sana itu maka bangunin megah-megah. Karena sudah tradisi bangsa Persia untuk memakamkan makam. Nah, ayat Rasulullah bilang jangan kau bangun makam karena apa? Karena takut menjadi keputusan. Nah, kemudian kenapa makam di sini itu kayak makam para wali songo, kemudian makam para raja-raja itu dibikin sering bangun sedemikian rupa, gitu kan? Padahal Rasulullah dulunya kan jangan bikin bangunan. Nah, ulama berbeda pendapat untuk makam orang-orang yang dianggap mulia tujuannya untuk menjadi pelajaran. Itu ada mengatakan boleh-boleh saja. Yang penting kuburan yang disembah. Seperti halnya dilakukan oleh Arab Saudi kepada makam Rasulullah. Kalau Bapak pernah ke Makkah, ke Raudhah, itu makam Rasul sedemikian rupa kan? Dibangun sedemikian rupa. Tujuannya apa? Untuk menghormati, tapi bukan untuk menyembah kuburan. Yang jadi masalah orang yang menyembah kuburan, yang keramat dan sebagainya, kuburan disembah, minta kuburan, dia nggak boleh. Nah, kemudian bisa kita bayangkan andaikan pemerintah Arab Saudi tidak mengambil kebijakan seperti hadis tadi yang bikin makam di kuburan, Bapak bisa bayangkan orang setiap hari, setiap ini itu berapa juta orang meninggal dunia. Karena setiap hari orang Pak, kalau lagi saya di umroh haji itu tiap hari, tiap waktu itu ada yang meninggal. Salat subuh ada jenazah 5, 10, asar, johor, itu tiap waktu ada yang meninggal.